Terkadang ada orang lagi sholat batal dia, udah gitu batal di sok di tengah-tengah soknya batal nih, dilanjutin apa saya batalin nih, kalau saya batalin mundur malu, dilanjutin udah batal sholatnya mundurnya bagaimana? Mundur lewat sela-sela sok ya, situ ambil air wudhu lagi, gabung lagi sholat berjamaah. Nggak mungkin kan dia maju lagi di sofnya yang depan, maka yang di belakang sofnya dia maju satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin imamil muttaqin qaidil gharil muhajjalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma nawwir qulubana bil ilmi wal amal wa zaina bil ikhlasi wa sidqi wal khauf wa raja ila Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma a'simna min syarril fitan wa afina min jamil mihan wa salah bina ma dhahara minha wa ma batana. Allahumma lakki wa saffi qulubana minal hikdi wal hasad wal baghdha' wal ujub wa jami'i amradil qulub bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kepada kita segala kenikmatan-Nya, segala anugerah dan karunia-Nya, baik berupa nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat badan dan nikmat umur panjang. Begitu juga nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini, nikmat alhamdulillah kita berkumpul kembali di masjid ini, di majlis ini yang insyaallah kita selalu diberikan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan, setelah minggu yang lalu telah dijelaskan bagaimana tentang tayamum. Kemudian faslun fima yahrumu ala man bihi hadatsu asghar au awsat au akbar. Apa-apa yang diharamkan bagi mereka yang berhadas kecil, berhadas besar dan berhadas di tengah-tengah antara kecil dan besar. Apa-apa yang diharamkan. Jadi bagi mereka yang berhadas kecil atau hadas besar, ada juga yang diharamkan bagi mereka. Ya, jadi tidak semena-mena ketika berhadas sama dengan masih bersuci. Enggak. Ya, ketika engkau sudah tidak suci, artinya tidak ada wudu, engkau berhadas, namanya hadas kecil atau hadas besar, ada yang diharamkan. Ya, apa? Di antaranya wa manin taqadhu wudu'uhu, siapa orang yang wudunya telah terputus atau telah batal dari wudunya, min balighin au ghairi, dari orang yang telah baligh atau selain orang yang baligh, ma'ada daimil hadasi wa faqidi tahurain, kecuali kalau dia daimil hadas atau faqadu tahurain, ya, atau faqidu tahurain, orang yang yang tidak ada air dan juga tidak ada debu. Ya, jadi bagi mereka ini, bagi orang yang daimil hadas, itu yang kencingnya netes terus. Ya, kalau orang kencingnya netes terus kan orang yang kencing keluar sesuatu dari lubang kemaluan depan kan batal wudunya kalau dia nggak batal. Ya, begitu juga faqidu tahurain, orang yang tidak ada air, tidak ada debu. Mau wudu nggak ada air, mau tayamum nggak ada debu, waktu udah mau habis waktu sholat, ya udah sholat.
Tapi kan dia nggak punya wudu, tapi kan dia sedang hadas asghar, nggak apa-apa. Nah, kecuali ini dua, ya, ini dua nggak apa-apa. Harum alaihi salat, ya, harum alaihi salatu, maka diharamkan baginya untuk sholat. Orang yang batal wudunya haram melakukan sholat, ya, fardhan au naflan, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Kita di sini air ada, mau tayamum wudu juga ada. Terus kita sholat nggak mau pakai air, nggak pakai wudu, nggak bisa, ya, haram, ya. Sholat sunnah aja dah, nggak usah sholat wajib, nggak boleh, ya, kecuali fardhu tohren. Itu orang fardhu tohren nggak ada di daerahnya, udah nggak ada air langka, debu nggak ada. Atau kayak di sini air ada, debu ada, tapi dia daimil hadas, air kencingnya netes terus, ya udah sholat kan, ya, ada persyaratannya itu, ya. Persyaratannya bagi orang yang daimil hadas, wudunya ketika akan iqomat, habis wudu langsung sholat, nggak boleh nunggu, nggak boleh wudunya sebelum masuk waktu sholat, nggak boleh, ya, harus setelah masuk sholat. Nah, diharamkan bagi orang yang tidak mempunyai wudu, diharamkan untuk sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah, ya. Sholat sunnahnya apa aja? Qobliyah, ba'diyah, duha, istikharah, taubah, ya. Begitu juga kalau dia sholat sholat tahajud dan lain sebagainya, tidak boleh melakukan sholat, ya. Wassalatu janazatin, begitu juga salat janazah nggak boleh, ya. Orang yang punya hadas, ya, hadas kecil atau tidak punya wudu, batal wudunya, nggak boleh untuk sholat jenazah. Terkadang ada orang lagi sholat batal, dia udah gitu batal di sop, di tengah-tengah sopnya batal nih, ini dilanjutin, apa saya batalin nih? Kalau saya batalin mundur malu, dilanjutin udah batal sholatnya, mundurnya bagaimana? Mundur lewat sela-sela sof, ya. Situ ambil air wudu lagi, gabung lagi sholat berjamaah. Nggak mungkin kan dia maju lagi di sof dia yang depan, maka yang di belakang sofnya dia maju satu-satu, merapikan sof yang ada di depan, gitu. Jadi nggak boleh, haram kalau udah wudunya batal dilanjutin sholatnya, udah tanggung, ya, tanggung nih saya keluar malu, nah nggak boleh, harus dibatalin. Maksudnya udah batal wudunya, harus keluar wudu lagi, nggak boleh dilanjutin, haram, ya. Au sholati janazatin, atau sholat jenazah, udahlah sholat jenazah ini udah nggak usah pakai wudu, ya, nggak boleh, ya, tetap harus pakai wudu. Nggak punya wudu haram sholat jenazah. Wa mithluha sajdatut tilawati wa syukri, dan juga termasuk daripada sholat adalah sujud tilawah dan sujud syukur, ya. Sujud tilawah tuh kalau kita lagi baca Quran ketemu tanda tasbih, ya, ada tanda tasbih, nah kita disunahkan untuk sujud tilawah. Bagi siapa? Bagi si pembaca dan juga bagi si pendengar. Ada orang ngedengerin aja itu orang baca Quran. Ketika atau orang lagi baca Quran, pas di ayat sajadah ada atau tanda sajadah, kemudian dia dia sujud tilawah. Orang yang ngedengar, padahal dia dengar doang, nggak baca Quran, dia ngedengar doang. Oh, yang baca Quran lagi sujud tilawah, dia juga dianjurkan untuk sujud tilawah. Itu juga harus pakai wudu. Yang mendengar orang baca Quran, ketika si pembaca Quran akan sujud tilawah, dia mau sujud tilawah, dia pun harus pakai wudu. Sujud tilawahnya harus pakai wudu, ya. Gimana sujud tilawah? Gampang, ya. Engkau posisi menghadap ke arah kiblat, ya, dengan duduk aja, duduk seperti duduk iftirash. Iftirash itu seperti sholat
seperti tahiyat awal, takbir Allahu Akbar, ini langsung sujud. Ya, sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihauli wa quwwati tabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian posisinya berubah, tahiyat akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan langsung sujud, enggak. Ada takbirnya dulu, takbir, sujud, baca-baca tilawah, kemudian rubah tahiyat akhir, salam ke kanan, salam ke kiri. Ya, kan biasanya ada orang, wah pas ketemu tanda tasbih dia sujud aja, main sujud. Ya, tapi pakai takbir dulu, takbir dengan salam. Jadi sujud tilawah sama, tidak diperbolehkan bagi orang yang batal wudunya untuk sujud tilawah. Karena sujud tilawah itu harus pakai wudu, wasyukur, dan sujud syukur. Syukur itu kalau kita dapat nikmat, ya, dapat nikmat dari Allah, ya, segala nikmat apa aja, ya. Kemudian kita sujud syukur, nggak semena-mena langsung sujud, harus pakai wudu juga. Ambil air wudu dulu, kayak tadi tuh, ya. Duduk iftirash, takbir, Allahu Akbar, kemudian sujud. Setelah sujud, rubah posisi tahiyat akhir, tawarruk, salam kanan, salam kiri, selesai. Itu sujud syukur. Ya, nggak boleh main semena-mena, main sujud aja, ya. Wah, ini golin nih, main bola golin, sujud syukur. Main sujud syukur aja ente. Sujud syukur itu ada caranya, pakai wudu. Main sujud nggak tahu nih arahnya kemana, harus tahu dulu arah kiblat kemana, ya. Betul namanya nggak belajar, sujud aja, main sujud aja, nggak belajar, harus belajar, harus ada caranya, nggak semena-mena aja langsung sujud gitu, enggak, ya. Wa fi ma'na salat khutbatul jum'ah, ya, begitu juga sama dengan khutbatul jum'ah, ya, binaan ala annaha badalam min rakaatain, ya, karena khutbah Jumat itu sebagai pengganti 2 rakaat sholat, jadi tetap harus pakai wudu. Khutbah Jumat harus pakai wudu, khutbah Jumat, ya. Jadi kalau dia ketika khutbah batal, turun, ya, turun. Ketika batal wudunya turun, kemudian diambil air wudu, kalau mungkin ada yang bisa gantiin, kalau enggak nunggu sebentar, naik lagi. Kira-kira kalau lama nih di wudunya, udah gantiin. Nggak boleh diterusin, haram. Sama khutbah Jumat sama seperti sholat, ya, batal, mundur, gitu. Khutbah Jumat batal, turun, ganti yang lain, gitu, ya. Karena khutbah Jumat itu kedudukannya sama seperti sholat 2 rakaat. Wa kharaja biha khutbatu ghairiha min aidin au kusufin au istisqa fayundabu taharatu laha. Nah, kecuali kalau dia khutbah selain khutbah Jumat, seperti khutbah Id, khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, maka itu disunahkan pakai wudu. Nggak ada wudu, ya nggak apa-apa, batal wudunya, terusin, ya. Itu kalau khutbah Id, Idul Fitri atau Idul Adha. Karena kan kalau Id sholat dulu baru khutbah, ente sholat udah ada wudu, udah aman. Ketika khutbah batal wudunya, terusin, nggak apa-apa, ya, terusin, nggak apa-apa. Kecuali khutbah Jumat nggak boleh dari awal khutbah sampai akhir khutbah harus pakai wudu. Batal wudunya, turun, ya, gitu. Seperti itu juga khutbah Idul Adha. Hari Sabtu sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Sabtu ini, ya. Hari Sabtu sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Malam Sabtu itu tuh udah maghrib, sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Ya, sudah masuk bulan Dzulhijjah. Itu ada zikirnya tuh. La ilaha illallah adada syafi wal wadri, kalau udah masuk bulan Dzulhijjah. Baca itu zikirnya sampai 10 hari. Baca zikir. Kemudian au kusuf atau khutbah gerhana matahari,
ya, gerhana matahari atau gerhana bulan. Nah, itu disunahkan pakai wudhu. Kalau batal wudhunya nggak apa-apa, ya. Nah, begitu juga istisqa, sholat minta hujan, ya. Sholat meminta hujan itu pun harus pakai khutbah. Khutbahnya harus pakai wudhu nggak? Sunnah. Pakai wudhu lebih afdal, nggak pakai wudhu nggak apa-apa. Batal wudhunya ketika khutbah nggak apa-apa, terusin, ya, terusin. Fayundabu taharatulaha, maka disunahkan taharah untuk khutbah id, khutbah gerhana, dan juga khutbah meminta hujan. Apa dzalika Muhammad Ar-Ramli. Wa tawaf, begitu juga orang yang batal wudunya diharamkan untuk tawaf, mengelilingi Ka'bah 7 kali. Dimulai dari Hajar Aswad, ya, dimulai dari Hajar Aswad, menjadikan Ka'bah di sebelah kirinya, muternya itu Ka'bah sebelah kiri, sebelah kirinya dia muter. Mulainya dari Hajar Aswad. Kalau dimulai selain dari Hajar Aswad, ketemu Hajar Aswad belum dihitung satu, ya. Jadi di Hajar Aswad taslim, ya, taslim itu mengangkat tangan kita ke arah Hajar Aswad, taslim, kemudian cium tangan kita. Itu seolah-olah kita mencium Hajar Aswad, ya. Kata Rasulullah, kalau engkau bisa mencium Hajar Aswad, cium. Cuman kalau nggak bisa cium, maka cukup takbir dari jauh aja. Arahkan tangan kita ke Hajar Aswad, kemudian kita cium subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, kemudian kita cium, muter. Ketemu lagi Hajar Aswad, 1, muter lagi. Ketemu lagi Hajar Aswad, 2. Ketemu lagi 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Begitu cara tawaf. Harus di luar Ka'bah, di dalam masjid. Di luar Ka'bah, di Ka'bahnya di luarnya. Dalam masjid. Kalau di atas tingkat 2, 3 enggak apa-apa. Ya, kecuali kalau ente tawafnya di luar masjid. Masjidil Haram, ya, kemudian ente tawaf tuh di luar hotel, ada hotel tuh samping hotel itu 7 kali, nggak asal tawaf, ya, sepetamburan tuh ente tawafin 7 kali di Ka'bah, nggak bisa. Harus di dalam masjid, di luar Ka'bah, itu tawaf, ya, itu tawaf. Nah, tawaf itu harus pakai wudhu. Misalkan udah 3 kali muter, batal wudhu kita. Ambil wudhu lagi, masuk lagi, hitungannya jangan hilang yang tadi 3 tuh, terusin lagi 4, 5, 6, 7. Karena yang tawaf bukan anak laki aja, campur di situ, laki perempuan, ya, laki perempuan. Kalau tersentuh, kan Imam Syafi'i tersentuh kulit antara laki-laki dengan perempuan bukan mahram, batal wudhunya. Tapi nggak pakai syahwat tetap batal. Karena menyentuh kulit dengan kulit langsung, laki dengan perempuan yang bukan mahram, batal wudhunya. Nah, di situ para ulama kita boleh pindah mazhab ke mazhab Imam Maliki, ya. Imam Maliki itu kalau menyentuh kulit dengan kulit yang bukan mahram, tersentuh, tidak batal wudhu kecuali kalau dia syahwat. Kalau syahwat baru batal, kalau nggak syahwat nggak batal. Nah, di situ diperbolehkan. Kenapa? Karena susah. Nanti kalau kita tetap pakai mazhab Imam Syafi'i, tawaf harus pakai wudhu, kesentuh tangan perempuan batal. Baru setengah tawaf batal, ambil wudhu, masuk lagi. Baru setengah batal lagi, kapan kelarnya? Nggak kelar-kelar, ya. Maka diperbolehkan untuk pindah mazhab, ya. Tapi tetap di luar tawaf kita pakai mazhab Imam Syafi'i lagi, khusus untuk di tawaf, ya, khusus untuk di tawaf. Tawaf boleh nggak pakai sepatu? Pakai sepatu nggak boleh. Yang depannya ketutup sama belakangnya ketutup. Misalkan ini telapak kaki kita. Kalau kita pakai yang sini ketutup kayak sepatu tuh, depan jari kaki sama tumit ketutup kayak sepatu, itu nggak boleh. Tapi kalau pakai sendal, depan masih kebuka, tumit masih kebuka, cuman di sela-sela jari ada apa tuh namanya buat ngaitin sendal, itu nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa, gitu, ya, itu tawaf.
bi anwaihi fardhan au naflan, ya, au fi nusuk. Tidak diperbolehkan, diharamkan tawaf bagi orang yang batal wudunya, baik tawaf fardu ataupun tawaf nafal sunnah, walau fi nusukin, walau di dalam tawaf ibadah. Tawaf sunnah, ya, tawaf sunnah itu seperti kita kudung, kita baru datang nyampe di Mekah, kemudian menuju Ka'bah, taruh barang-barang di hotel, habis itu kita tawaf di Ka'bah 7 kali. Itu namanya tawaf sunnah, tawaf kedatangan kita ke kota Mekah dan ke Ka'bah, ya. Itu artinya tawaf menghormati Ka'bah karena kita baru datang ke situ, ya. Itu namanya tawaf sunnah. Tawaf fardu, tawaf di dalam ibadah. Kalau sekarang nih orang-orang yang sedang melakukan ibadah haji sekarang nih, yang lagi di Mekah atau dari Madinah menuju Mekah, itu mereka tawaf fardunya nanti. Kapan? Setelah mereka dari Arafah tanggal 9. Kita di sini kalau lebaran ya hari Senin, Idul Adha, maka tanggal 9 kita sedang puasa di sini, ya, puasa Arafah. Nah, mereka sedang di Arafah tuh. Di Arafah, waktu masuk Arafah itu harus masuk sebelum waktu masuk Arafah itu zuhur. Sampai kapan? Sampai subuh tanggal 10 Dzulhijjah. Biasanya sebelum zuhur udah pada masuk di Arafah, nunggu di sana, ya, siang sampai sore. Setelah sore mereka bergerak ke Musdalifah, nginep di Musdalifah sambil ambil batu. Setelah itu bergerak lagi lempar jumroh. Setelah lempar jumroh kemudian berangkat ke Ka'bah, tawaf 7 kali. Itu namanya tawaf ifadah atau tawaf fardu. Yang belum sa'i, kemudian sa'i, setelah sa'i halaq tahallul awal. Tahallul awal itu baju ihramnya sudah bisa dilepas, udah pakai lagi baju biasa, tapi mesti nginep di Mina 3 hari 2 malam, nginep di Mina. Setiap harinya lempar jumroh, ya, gitu. Itu pelaksanaan daripada ibadah haji. Jadi bagi orang yang tidak mempunyai wudu haram untuk tawaf, baik tawaf fardu ataupun tawaf sunnah. Jadi walaupun tawaf kudum tetap harus pakai wudu. Ambil air wudu dulu baru tawaf kudum, ya. Li'annahu fi ma'na shalah, karena tawaf itu sama dengan sholat. Tawaf itu sama dengan sholat. Allah menurunkan 120 rahmat setiap hari di Ka'bah, ya, setiap hari di Ka'bah. 60 rahmat buat orang yang tawaf, 60 rahmat buat orang yang tawaf, 40 rahmat buat orang yang sholat di depan Ka'bah, 20 rahmat bagi orang yang hanya memandang Ka'bah dengan pandangan ta'zim, dengan pandangan mengagungkan Ka'bah. Tidak betul, ya, 20 rahmat hanya dengan memandang Ka'bah, ya. Enggak tawaf, sholat, tapi dia memandang Ka'bah dengan ta'zim, dengan keagungan. Dia dapat 20 rahmat. Apalagi dia tawaf, dia sholat, dia pandang Ka'bah, dapat tuh 120, ya, 120 rahmat. Karena tawaf itu kedudukannya sama dengan sholat, jadi harus pakai wudu. Haram bagi orang yang tidak wudu untuk melakukan tawaf. Wa hamlu mushaf, ya, dan diharamkan bagi orang yang tidak mempunyai wudu membawa Al-Quran. Tidak boleh membawa Al-Quran. Wa mithluhu fi dzalika ma kutiba lidirasah kalau ya. Begitu juga menulis Al-Quran. Seperti misalkan kalau di dalam pelajaran kita harus menulis ayat Al-Quran, ini pun harus pakai wudu, ya, pakai wudu. Kalau orang dulu kan lauh itu kan pakai kayak papan, kemudian pakai kapurnya sendiri, pakai kapurnya sendiri. Kalau sekarang kan udah pakai buku, pakai pulpen. Dulu kan enggak, pakai papan sendiri,
bawa kapurnya sendiri. Nah ini namanya lauh, ini namanya lauh. Nah, tulis pakai kapur. Tulisnya ayat Al-Quran harus pakai wudu, ya harus pakai wudu. Walaupun nulis di papan tulis, bagi guru pelajaran agama menulis Al-Quran tetap harus pakai wudu, ya tidak boleh tidak memakai wudu. Wa mahalu hurmatu ma lam yada daruratu ila hamlihi, ya. Nah keharamannya itu selama tidak dalam keadaan darurat, ya selama tidak dalam keadaan darurat membawa Al-Quran haram bagi yang tidak punya wudu. Menulis Al-Quran haram bagi orang yang tidak mempunyai wudu. Wa illa hamluhum al hadath haitsu lam yatamakkan minat taharah kal khauf minal gharq au harak au najasah au kafir au sarik bal qad yajib li'annahu min ta'dhimihi. Nah sekarang kalau darurat bagaimana? Enggak apa-apa. Kalau darurat bawa itu Al-Qur'an walaupun dia sedang hadas, baik hadas kecil atau hadas besar, ini darurat, ya. Bagaimana nih Al-Qur'an? Bawa, ambil, enggak apa-apa. Tapi saya enggak punya wudu, enggak apa-apa, ya. Haitsu lam yatamakkan minat taharah, dan saya nggak sempat lagi buat berwudu misalkan, ya dia nggak sempat lagi berwudu, ini Al-Quran takut kenapa-napa, bagaimana sedangkan saya nggak punya wudu? Nggak apa-apa, itu darurat namanya, ambil. Seperti apa? Ka khaufi minal gharq, takut kalau Al-Quran itu misalkan tenggelam di air. Wah udah mau tenggelam nih di air, saya nggak ada wudu dan nggak memungkinkan untuk wudu. Kalau saya wudu dulu Al-Quran ini bakal tenggelam, ya. Sedangkan saya mau ambil, nggak supaya nggak tenggelam nih Al-Quran, saya mau ambil, tapi saya nggak punya wudu, ambil nggak apa-apa, ambil tuh Al-Quran. Baik saya nggak ada wudu, nggak apa-apa, ambil. Darurat itu namanya, ya. Kalau dia wudu dulu, tenggelam tuh Al-Quran, nggak sempat waktu, ambil wudu nggak apa-apa, ambil itu Al-Quran tanpa memakai wudu. Au harak, atau takut kebakar, bakaran, tinggal sisa Al-Quran, takut nih Al-Quran kebakar. Katanya kalau nggak punya wudu nggak boleh pegang Al-Quran, sedangkan saya nggak punya wudu, ini ada Al-Quran, dikit lagi mau kebakar, ambil. Tapi nggak punya wudu, ambil, ya. Darurat, ambil, ya. Au najasatin, atau takut terkena najis, ya, atau takut terkena najis. Misalkan ada apa tuh namanya, ada kecoa, mundar mandir, takutnya kecoa jatuh ke Al-Quran, ya. Nah ambil tuh Al-Quran, tapi saya nggak ada wudu, nggak apa-apa, ambil, ya, ambil itu Al-Quran, pindahin. Au kafirin, atau takut Al-Quran itu dimain-mainkan oleh orang-orang kafir, misalkan, ambil tuh Al-Quran walaupun nggak ada wudu, ya. Au sarik, atau takut Al-Quran ini dicuri, ya, diambil sama maling, ambil Al-Quran, selamatin itu Al-Quran. Balqad yajib li'annahu min ta'dhimihi, bahkan itu menjadi wajib. Karena apa? Karena untuk menghormati Al-Quran walaupun kita nggak ada wudu, ambil, ya. Bahkan itu hukumnya nggak jadi haram lagi, tapi wajib, selamatin itu Al-Quran. Amma idza tamakkan min tayammum fa innahu yakun wajiban. Kalau dia memungkinkan untuk tayamum, saya wudu nggak mungkin, tapi saya bisa tayamum, kemudian saya bisa ambil tuh Al-Quran, tayamum, ya. Kalau bisa, ya, kalau bisa untuk tayamum dulu, ambil Al-Quran. Kalau nggak bisa nggak apa-apa, ya. Wa kahamlihi tahrikuhu min makanin ilal makan akhar fayahrum, ya. Begitu juga kalau memindahkan Al-Quran, lah baru beli lemari baru, ya, ayo pindahin Al-Quran dari sini ke lemari yang baru. Nah itu harus pakai wudu, nggak boleh nggak pakai wudu, ya, harus pakai wudu. Ya, haram juga, diharamkan bagi orang yang tidak mempunyai wudu untuk memindahkan Al-Quran dari satu tempat ke tempat yang lain. Wa yajuzu hamlu hamil mushaf apa dari ke Qulu Muhammad Ar-Ramli, ya. Itu juga dulu ada orang yang diangkat menjadi waliullah, ya. Waliullah itu orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab dia
menyelamatkan Al-Quran, diselamatin Al-Quran. Jadi dia melihat ada secarik Al-Quran, nggak selembar, kalau ini selembar, secarik ini, sedikit jatuh di jalanan. Dia lihat itu kayak tulisan-tulisan Al-Quran, diambil sama dia. Kemudian setelah diambil sama dia, dibaca, benar ini ayat Al-Quran, ya, benar ini ayat Al-Quran. Akhirnya diambil itu lembaran dari Al-Quran, kemudian diambil sama dia, diselamatin dari jalanan, takut diinjak-injak orang, takut diinjak mobil motor yang nggak tahu. Akhirnya diambil, diselamatin, kemudian dipakai minyak wangi lembaran Al-Quran, kemudian ditaruh tempat yang paling atas. Gara-gara itu aja, itu orang diangkat menjadi waliullah, karena menghormati, menghargai, menyelamatkan daripada Al-Quran. Nah, sekarang bagaimana kalau ada Al-Quran yang kebanjiran? Kan kadang-kadang ada musola yang kebanjiran, Al-Qurannya itu udah kelem, buka juga udah kagak bisa, ya, gitu. Atau ada musola yang pernah terbakar, cuman sisanya Al-Quran udah kebakar setengah doang. Kan ada kadang-kadang yang kayak begitu. Lu gimana mau diapain Al-Quran? Ya, mau diapain ya Al-Quran? Sedangkan dibaca udah gak bisa dibaca, dibuka aja nggak bisa. Terus diapain? Ya udah dibakar aja, ya. Tapi bakarnya jangan depan umum. Inti aja 2-3 orang ambil tempat yang sepi, nah ini bakar situ Al-Quran, ya. Apa untuk menyelamatkan Al-Quran juga, ya, karena udah nggak bisa dipakai lagi dan lain sebagainya. Jadi kalau bakar depan orang jadi fitnah itu, ya, sangkanya ntar orang yang di situ ngerti, yang di luar kagak ngerti, ya. Apalagi di videoin lagi sama orang, ada muka ente lagi, udah rame, viral, Muslim bakar Al-Quran, padahal nggak ada maksud bakar, menyelamatkan Al-Quran, Al-Quran yang udah nggak bisa lagi dipakai, ya, gitu. Kata ulama boleh, tapi syaratnya jangan depan orang, ya, jangan di depan orang. Wa mashuhu, ya, wa mashuh, ya, dan juga diharamkan bagi orang yang tidak mempunyai wudu untuk menyentuh Al-Quran. Nyentuh, megang, nyentuh nggak boleh. Tadi bawa, kalau tadi kan bawa, ambil, bawa. Nah ini namanya ngebawa, jalan bawa, ini nggak boleh. Nah sekarang bukan ngebawa lagi, nyentuhnya aja nggak boleh. Yang tidak punya wudu menyentuh Al-Quran tidak boleh. Bi'a'dha'il wudu wa ghairiha walau ghair maktub kal hawashi wa ma bainal astur, ya. Nah, menyentuhnya dengan anggota wudu wa ghairiha dan yang lainnya, dengan tangan, ya. Misalkan dengan tangan dan yang lainnya. Walau fi ghair maktub, ya, kal hawashi wa ma bainal astur. Walaupun selain daripada apa yang ditulis, seperti hawashi wa ma baina astur, dan diantara garis-garis itu pun nggak boleh dipegang bagi orang yang tidak punya wudu. Wa yahrum mashu jilduhu wa alaqatuhu wa kharitatuhu, ya, wa sunduquhu wa fih, ya. Dan juga diharamkan bagi orang yang tidak punya wudu menyentuh kulitnya Al-Quran, ya. Jilduh, kulitnya nih, ini kulitnya. Kan dia bukan Al-Quran, Al-Quran ini sebelah sininya kan. Al-Quran kadang-kadang ada depannya dulu tuh, tulisan Al-Quranul Karim, bungkusnya, selembarannya lagi, baru Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah. Ini Al-Qurannya baru namanya. Nah, ini bukan Al-Qurannya, jilidnya nih, kulitnya. Kulitnya pun nggak boleh disentuh. Kalau Al-Qurannya iya, tapi kulitnya doang nggak boleh. Nggak punya wudu nggak boleh menyentuh kulitnya Al-Quran. Au alaqatuhu, atau ikatan Al-Quran. Kadang-kadang Al-Quran ada penanda, bacanya sampai sini benangnya, ya, iketannya nggak boleh disentuh. Wa kharitatuhu, kantongnya. Biasanya orang dulu tuh kalau Al-Quran bacaannya dia pakai kantongnya sendiri, dibikinin sama dia, dijahit tuh kain, ya.
ada Al-Qur'annya dalamnya, kantongnya nggak boleh dipegang. Nggak punya wudu, kantongnya nggak boleh dipegang. Wasunduku, ya, dan juga kotaknya. Biasanya dulu kalau kita beli Al-Qur'an tuh dikasih kotak, Al-Qur'an di dalam, kotak kardusnya, pemisah dengan Al-Qur'an, misah. Kalau kita angkat Al-Qur'an, kotaknya tertinggal, ya. Nah, kotaknya nggak boleh dipegang kalau ada Al-Qur'annya di dalam. Tapi kalau Al-Qur'annya udah diangkat, kotaknya doang, namanya kotak doang, Al-Qur'annya udah kagak ada. Nah, ini boleh kita pegang, nggak ada wudu. Tapi kalau Al-Qur'an udah di dalam, kotaknya nggak boleh dipegang, ya. Jadi kalau udah tersentuh dengan Al-Qur'an, semuanya jadi mulia. Yang nggak punya wudu, yang tidak ada wudu, nggak boleh dipegang. Kotak apa sih nilainya kotak? Kalau tanpa Al-Qur'an nggak ada nilainya. Tapi kalau sudah tersentuh dengan Al-Qur'an, jadi bernilai, jadi terhormat. Nih, jilid kulitnya, apa sih nilainya di kulit? Nggak ada nilainya. Dia bisa bernilai terhormat karena dia tersentuh dengan Al-Qur'an, menyatu dengan Al-Qur'an. Benangnya sama aja benang, ya, sama benang-benang yang lain sama, ya, hukumnya sama. Tapi kalau benang tersebut sudah bersatu dengan Al-Qur'an, menyentuh Al-Qur'an, jadi mulia, ya. Apalagi orang yang baca Qur'an, gimana nggak jadi mulia kalau dia membaca Al-Qur'an? Setiap hari dibaca Qur'an, tidak keluar hari-harinya, ya, kecuali dia membaca Al-Qur'an, dia jadi mulia, ya. Dia menjadi mulia. Apalagi si penghafal Al-Qur'an, ya, jilidnya kagak, benangnya kagak, kotaknya kagak, tapi Al-Qur'an udah ada di dalam dirinya dia, ya. Apalagi si penghafal Al-Qur'an. Kemuliaan penghafal Al-Qur'an itu, dia kalau mati jasadnya utuh, ya, tidak dimakan dengan apapun, ya, tidak dimakan dengan binatang yang ada dalam tanah, binatang apapun tidak termakan, akan utuh jasadnya bagi orang penghafal Al-Qur'an. Wa kharaja mansukh tilawah wa taurah wal injil wal hadis. Nah, kecuali kalau kitab Taurat, kitab Injil, kitab hadis, nah itu boleh dipegang tanpa air wudu, ya, atau tidak ada wudu. Saya nggak ada wudu, ada Injil, pegang, nggak apa-apa. Taurat pegang, nggak apa-apa. Kitab hadis pegang, nggak apa-apa, ya. Kalau itu selama bukan Al-Qur'an, ya. Kalau Al-Qur'an nggak boleh. Illa lisabi, kecuali anak kecil, ya, al-mumayyiz lidirasa, kecuali anak kecil yang membawa Al-Qur'an buat belajar. Tapi ini anak kecil nggak ada wudu, nggak apa-apa. Kalau dia buat belajar, ya. Auli hajati ta'allum, atau karena hajatnya dia untuk belajar Al-Qur'an, apa-apa. Kalau misalkan ini anak udah mumayyiz, yang penting udah mumayyiz tuh udah lebih dari umur 7 tahun, dia udah iqra'nya udah habis iqra'nya, gurunya suruh bawa Al-Qur'an, ya, besok mulai baca Qur'an, guru ngajinya bawa nih Al-Qur'an, ya. Orang tuanya perbolehkan nggak bagi ini anak ini untuk membawa Al-Qur'an buat belajar, kasih, walaupun dia nggak ada wudu, nggak apa-apa, kasih dia bawa Al-Qur'an untuk lidirasah, untuk belajar. Untuk main-main nggak boleh, ya. Wallahu a'lam. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sulh ma'mur sallahu syan zahiran wa batinan fid dini wa duna wal akhirah dafiyatan likal syarri jalibatan likal khallana wa walidina wa auladina wa masyayikhina fil afiyah karimna bikamil futuh wal muluk wa rusukh was-sah jasad wal qalbi karimna bikamil ilm wal amal khasyah wal mutaba'ati li rasulillahil a'zam wa rasikna linas wa khtim lana wa lakum husna fi khair lutfin wa afiyah jamila syamila li khairat dunya wal akhirah. Darul Habib Abdullah bin Husain bin Tahir wa Imam Nawawi al-Bantani al-Fatihah. Alhamdulillah.